Buat kalian yang suka bikin kamar estetik yang vibes-nya itu klasik, mungkin bakal suka dengan speaker yang satu ini karena nggak hanya suaranya yang cantik tapi juga desainnya yang ciamik. Jujur, buat speaker yang ini pertama-tama tuh gue harus puji dulu desain boxnya karena desainnya ini klasik banget dengan pilihan warna hijau yang juga bagus. Dan adanya motif speaker yang keemasan timbul-timbul gitu memberikan kesan yang lebih mewah. Membukanya juga satisfying, di dalamnya itu ada box lagi. Di dalamnya selain dari speaker, kita juga dilengkapi dengan kabel 3,5 mm jack, USB-C to A untuk charging, kartu garansi, dan juga guidebook. Jadi buat unboxing experience-nya gua akuin buat harga sejutaan ini memuaskan. Dia ada 4 pilihan warna yaitu hitam, coklat, putih, dan hijau. Dan dua yang paling cantik menurut gua adalah putih dan coklat. Putih sebenarnya paling mewah, tapi yang kamar gua paling cocok itu adalah dengan warna coklat. Kita harus appreciate juga kepada Edifier yang bisa punya packaging yang berbeda-beda buat tiap pilihan warnanya. Buat dimensinya, speaker ini punya panjang sekitar 16,4 cm, lebarnya itu 10,8 cm, dan tingginya itu sekitar 8,6 cm dengan bobot itu sekitar 850 gram. Cukup portable ya kalau kita lihat-lihat. Desainnya untuk yang brown ini juga cantik banget, retro dan kerasa mewah, bahkan kayunya ini padat dan solid. Walaupun terasa kalau ini terbuat dari bahan yang mirip HPL. Bagian fabric depan dan belakangnya juga kelihatan mewah dan tombol-tombolnya itu juga solid banget dari metal dengan warna keemasan buat yang brown ini. Tombolnya ini ada power, Bluetooth untuk pairing atau unpair, play pause, dan volume button. Volume button ini juga bisa berfungsi sebagai previous dan next kalau ditahan cukup lama. Logo yang di bagian kiri atas juga cukup cantik sebagai pemanisnya. Overall gue kasih 9/10 lah buat desainnya. Apalagi harganya masih di kisaran 1,5 juta. Kalau desainnya cakep, gimana dengan suaranya? Tentunya kualitas suara dari speaker ini juga nggak kalah keren, hanya aja berbeda dari ekspektasi kita. Jadi gini, saat pertama kita tes suaranya itu, kita ngejudge ya dari desainnya, kita ngira kalau speaker ini tuh didesain untuk lagu jazz atau akustik yang lebih mementingkan clarity ketimbang subwoofer. Tapi ternyata dia malah berfokus di subwoofer di mana karakter suaranya itu lebih ke arah warm, bukan bright. Dan lebih cocok didengerin lagu EDM ketimbang lagu jazz. Kalian denger aja contohnya di sini. Walaupun memang ini suara high frekuensinya juga bagus, masih bisa dipakai denger lagu yang vokal oriented juga, namun kadang suka ketutup oleh mid dan bassnya. Buat notifikasinya sih saat kita nyalain suaranya biasa aja ya, bagus-bagus aja, tapi pas matiinnya, kalian kayaknya kenal deh ini suara apa. Koneksinya ada dua macam, Bluetooth 5.0 dan wired juga ada. Buat yang Bluetooth-nya itu lebih cocok dipakai untuk pure dengerin musik aja menurut gua, karena ada delay sekitar 0,173 detik kalau dipakai nonton film. Jadi ada delay antara gambar dan suaranya. Ya mungkin kalau dipakai buat main game macam Honkai Star Rail atau film dokumenter ini masih oke, asal nggak yang terlalu action based. Kalau ngelihat di YouTube, gue menemukan ada yang bisa membuka fabriknya dan ternyata di dalam itu ada dua driver 48 mm yang cukup besar. Masing-masing itu bisa output sampai 10 watt dan bisa stereo pula. Di belakang juga terlihat subwoofernya itu powerful banget saat memainkan lagu-lagu ngebass, tapi memang harus diakuin karena ini stereonya deket-deketan jadi nggak bisa menseparasikan sebagus itu. Kapasitas baterainya ada di 2500 mAh dan sepemakaian gue setelah 4 jam ini masih ada sekitar 40% dari 100%. Oh iya, buat tambahan aja, speaker ini nggak punya mikrofon jadi nggak bisa dipakai untuk nelpon dan juga tidak bisa connect ke aplikasinya Edifier juga.
Jadi sebenarnya Edifier MP230 ini bukanlah barang baru, dia udah beredar di Indonesia itu dari tahun 2022 kemarin secara tidak resmi. Harganya itu ada di sekitar 900 sampai 1,2 jutaan. Cuman kalau misalnya sekarang sudah masuk ke Indonesia secara resmi di 1,5 juta. Kenapa jadi lebih mahal? Yang pertama itu karena dia sudah bersertifikat SNI, dan yang kedua sudah digaransikan oleh PT Harman Indonesia selama 3 tahun. Ya ternyata memang garansi dan SNI itu cukup mahal ya harganya. Kalau ditanya kompetitornya siapa aja, sebenarnya kita tuh nggak terlalu update dengan Bluetooth speaker yang desainnya estetik di harga 1 jutaan. Tapi yang gue tahu kalau yang temanya itu adalah kayu-kayu begini, di bawah 1 juta kayak 200 sampai 300 ribu itu estetiknya banyak, walaupun kualitas suaranya itu jelek banget. Ya jadi kalau kalian mencari Bluetooth speaker hanya untuk jadi pajangan, itu pilihannya banyak. Dan kalau misalnya mencari kualitas yang bagus banget, terus juga mencari yang estetik banget dan juga nggak peduli dengan harga, Bang & Olufsen itu ada juga Bluetooth speaker yang bener-bener bagus banget, cuman harganya itu di sekitar 15 jutaan. Jadi kalau misalnya ini adalah titik tengahnya di mana harga itu 1 jutaan, desainnya itu mewah banget, bagus, ada banyak pilihan warna juga, dan suaranya itu juga masih oke, harganya itu juga tidak terlalu killer. Jadi itu aja sih sebenarnya video kita kali ini. Semoga aja nanti Edifier mau masukin kakaknya yang lebih gede dikit, yaitu Edifier D32 yang estetiknya juga sama seperti ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gue Rizky, always stay safe and stay healthy.